Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini datang dari Nikita Mirzani yang secara resmi dituntut hukuman penjara 11 tahun oleh jaksa penuntut umum. Wah, kira-kira seperti apa ya reaksi Nikita? Daripada penasaran, langsung saja ini dia. Besti, permasalahan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys di persidangan akan memasuki babak akhir. Pada 9 Oktober kemarin, pembacaan tuntutan jaksa pada Nikita Mirzani resmi dibacakan. Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dan denda senilai 2 miliar rupiah. Dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menanggapi tuntutan jaksa terhadap dirinya, Nikita Mirzani menyatakan sikap santai dan tidak mempermasalahkan tuntutan 11 tahun dari jaksa. Dia bahkan merasa lega akhirnya kasus ini mendekati akhir persidangan. Iya. 11 tahun gak ada masalah, itu kan tuntutan ya kan. Udah dari jaksa merasa nuntut dia. Yang penting udah selesai nih, jaksa gak ada nuntut lagi ya kan. Nanti tinggal bagian saya. Ributin, ini Pak. Sebagai balasan untuk tuntutan jaksa, Nikita dan tim kuasa hukum akan menyiapkan pledoi sebagai upaya terakhir Nikita dalam membela dirinya nih Besti. Pledoi minggu depan lagi bikin yang dicicil sedikit-sedikit, kan dikasihnya minggu depan nanti pulang langsung bikin pledoi. Walaupun menerima hasil tuntutan jaksa, Nikita Mirzani mengaku bingung dengan beberapa tuntutan yang menurutnya hasil karangan dan banyaknya fakta tidak benar dalam persidangan nih Besti. Terus bingung itu, enggak itu, makanya gue tadi mau nanya sama yang mulia, apakah boleh bikin tuntutan itu mengarang-arang? Tuntutan kan harusnya sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan, tapi ditambah-tambahin gitu kan, Bahkan tim kuasa hukum Nikita Mirzani juga menilai ada hal menarik yang terjadi selama persidangan, di mana jaksa dinilai tidak konsisten nih. Jaksa sendiri tidak konsisten dengan dakwaannya. Di awal dia sebutkan bahwa ancaman itu karena mau membuka produknya yang bermasalah, menjelek-jelekan. Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam di dalam Undang-Undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian produk glowing booster itu yang disamarkan tanggal pembeliannya. Apa yang menjadi rahasia di dalam bukti pembelian itu? Kalau itu misalnya tidak disamarkan, ya logikanya begitu ya. Kalau itu tidak disamarkan, maka apa rahasia yang akan terbongkar dari pembelian itu, bukti pembelian. Nah, di situ sebenarnya tidak memenuhi ancaman yang dimaksud. Walaupun mendapat tuntutan 11 tahun penjara, pihak Nikita Mirzani yakin bahwa nanti pasti akan bebas nih Besti. Karena menurut kuasa hukum Nikita, dakwaan dan tuntutan pihak Reza Gladys tidak sesuai. Saya berkeyakinan, saya katakan hari ini setelah membaca, mendengar tuntutan, keyakinan kami penasihat hukum Nikita semakin kuat bahwa Nikita akan bebas. Dakwaan bicara soal produk, tapi di tuntutan bahasnya masalah pribadi. Itu ya. Kedua di dalam dakwaan disebutkan alat untuk mengancam Nikita itu adalah karena Nikita mau menjelek-jelekan. Sekarang dirubah lagi dalam tuntutannya, alat yang mau dipakai itu adalah sebuah tanda bukti pembayaran atau pembelian produk skincare yang pernah dijual Reza Gladys pada tahun 2024. Nah, bagaimana membuktikan ini kalau sebuah tindak pidana dakwaan dengan tuntutan berbeda, dengan fakta berbeda? Reza Gladys di persidangan dia tegas nganggo ini. Saya tidak masalah soal produk saya, ya kan? Saya masalah karena saya dibilang adalah begeng, abu-abu dan lain sebagainya. Ngomongin soal jaksa nih Besti, sejak beberapa persidangan sebelumnya, diketahui Nikita Mirzani dan JPU di kasus ini memang seringkali terlibat pertikaian. Bahkan Nikita dibilang gak sopan selama persidangan. Mengenai hal ini, pihak kuasa hukum Nikita merasa apa yang dilakukan Nikita di persidangan adalah hal biasa
dan tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh pihak jaksa. Nah, itu hal-hal subjektif versi jaksa lah ya. Jaksa punya hak subjektivitas, ya terserah lah kalau dia menganggap bahwa selama ini kita tidak sopan dan lain sebagainya. Saya pikir jaksa terlalu baper juga ya kalau sampai hal-hal yang ini kita ada dan namanya juga kan media, public figure, ya kan. Nah sebenarnya kalau yang begitu jangan juga berlebihan ditanggapi gitu. Cukup fokus kepada permasalahan hukumnya saja. Hukumnya apa, perbuatannya apa, buktinya apa, silakan Anda sajikan. Di lain sisi Besti, Nikita juga mengungkapkan ketidaksukaannya dengan JPU dalam kasus ini. Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh urutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Gak berhenti sampai di situ, Nikita juga menyinggung soal JPU dan hakim dalam kasusnya yang diketahui tidak melaporkan kekayaannya dalam LHKPN. Nikita bahkan menyebut nama JPU dan hakim agar harta kekayaan mereka dapat diusut. Wah, makin luas aja ya Besti. JPU juga harus dicek tuh hartanya tuh. Karena ada beberapa JPU yang di kasus gua itu tidak mendaftarkan hartanya ke LHKPN ya. Jadi tolong diusut hartanya. Dona sama Bani. Tidak hanya Nikita Mirzani saja Besti, asistennya Mail Syaputra juga jalani pembacaan tuntutan jaksa di hari yang sama. Mail sendiri dituntut 7 tahun penjara dan denda senilai 2 miliar rupiah. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Mail sendiri tidak mempermasalahkan hasil tuntutan jaksa karena menurutnya ini belum hasil akhir dan dirinya hanya berharap pada hasil dari hakim nantinya. Aku pernah dengar karena JPU-nya nge-rap kan, terus dia gitu aku nggak dengar itu tadi berapa 107 tahun. Ya udah nggak apa-apa lah, tinggal jalanin aja. Subsidi 2 miliar. Tuntutan juga kan, tuntutan kan semua kan ada di hakim. Tapi Besti, mengenai denda 2 miliar, Mail dengan bercanda menyinggung bahwa dirinya menyesal hanya memeras 2 miliar dari Dr. Reza Gladys. Bikin puyeng nih 2M ini nih. Tahu gitu kan Mail meresnya ini kan dibilang meres kan? Kan dibilang meres. Tahu gitu Mail meresnya 1 triliun. Wah Besti, kasus antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys sedikit lagi akan memasuki babak akhir. Kalau menurut Besti, kira-kira Nikita bakal bisa bebas nggak ya kali ini? Ya pokoknya kita tungguin aja ya Besti, informasi dan update selanjutnya. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.